Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabri SE, Komisaris PT Makarya Haloleo Sarialen. Proyek kami ke depan atau skala nasional properti syariah menurut kami akan sangat berkembang karena kami juga didukung penuh oleh Asosiasi Developer Properti Syariah yang berpusat di Kota Bogor. Menurut saya sudah berpengalaman dan kami banyak belajar sama beliau, yaitu Ustadz Rosyid, Ketua DPS, dan mereka sudah, alhamdulillah, proyeknya sudah besar dan sudah di kota-kota besar, punya cabang di kota-kota besar di Jawa, dan kami insya Allah bisa kembangkan di Indonesia Timur, utamanya Kota Makassar. Ke depan kami akan mengembangkan juga di Kota Kendari, Manado, dan Palu, khususnya Indonesia Timur. Dan Papua juga insya Allah prospeknya bagus. Kami memilih properti syariah karena kami mau berpikir properti syariah adalah salah satu konsep bisnis yang sangat menjanjikan karena belum banyak developer yang mengambil bisnis ini. Dalam artian rata-rata developer masih mau bermain konvensional, dan menurut kami ini adalah peluang bisnis yang sangat baik dan tidak berpengaruh jika teman-teman yang lain dari konven mau bergabung di properti syariah. Sangat terbuka karena pasar properti syariah bisa dibilang, karena di Indonesia kan agama terbesar kan Islam. Nah, artinya pasar ini sangat baik untuk di properti syariah. Jadi ada pilihan. Selama ini kan beberapa tahun yang lalu lebih sering orang ke konvensional. Nah, sekarang ada pilihan, ada properti syariah seperti itu. Dan teman-teman juga kalau di Indonesia Timur sudah kurang lebih 30-an developer yang bergerak di properti syariah. Ada yang terbesar itu di Makassar, di Goa, dan Maros, dan sisanya di kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Kalau menurut saya, selain bisa berdakwah tentang apa itu riba, apa itu properti syariah, apa itu keuntungan mencicil di properti syariah yang tanpa denda, tanpa bunga, dan menurut saya itu adalah yang akan menghasilkan margin. Tapi kami juga berdakwah karena kami juga menjelaskan ilmu-ilmu syariah itu. Bisnis syariah membutuhkan biaya besar, itu fleksibel, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya luas ya besar juga biayanya, tapi tergantung sebenarnya developer tersebut. Dalam contohnya, pemiliknya punya kebijakan untuk developernya itu bisa ditekan biaya kalau ada kontribusi gitu, saling support antara pemilik dan developer, itu akan lebih murah karena kan kami kan tidak pakai biaya bank, otomatis biaya modal sendiri. Dan kalau saran saya, kalau untuk developer pemula di properti syariah, apalagi bermodal terbatas, ambil yang kecil-kecil saja dulu sambil menabung untuk buka lahan yang lebih besar. Kalau kami alhamdulillah sudah lumayan, pengembangan sudah puluhan hektar. Untuk perusahaan kami membuka lahan yang salah satunya di Bungalen Telkomas. Lahan yang kami buka itu kurang lebih 2 hektar, jumlah unitnya 200-an unit. Alhamdulillah pemilik tanah atau warga sekitar mendukung kami dan ada saling support, yaitu pengembangan kami yang tahap 3 insya Allah lebih besar. Kami optimis bisa sampai 10 hektar dan jumlah unitnya itu insya Allah 1000 unit bisa, karena lahan
sekitaran Dewi Bunga Telkom masih sangat luas untuk pengembangannya. Terus proyek kami yang kedua yaitu Al Ikhlas Village dan Al Ikhlas Square. Dia tepat berhadapan, jadi namanya sama. Total unitnya sekitar 300 sampai 400 unit, tapi di situ bervariasi. Ada tanah kafling, yang paling dominasi memang tanah kafling karena kan lokasi masih agak jauh. Jadi konsumen kami lebih memilih investasi jangka panjang karena harganya mungkin lebih murah. Ada beberapa yang memilih rumah, tapi tidak besar, kurang lebih 20% saja ya dari total jumlah unit. Lokasi kami yang ketiga ini lokasi kami konsorsium dari perusahaan Mabdalen Syariah dengan Dewi Bunga Group membuka lahan. Nama perumahannya Alfat City. Kami tahap awal membuka kurang lebih 5 hektar. 5 hektar itu bisa jumlah unitnya sekitar 450 unit. Dan potensi pengembangannya sangat besar. Insya Allah kami bisa mengembangkan sampai data kami yang sudah masuk kurang lebih 25 hektar misalnya. Makanya kami pakai nama City karena kami pikir bisa jadi kota satelit, kota mandiri yang di dalam situ lengkap. Konsepnya kami lebih ke Islami karena kami akan membangun pesantren, akan membangun fasilitas Islami kayak area panahan, kolam renang akhwat dan ikhwan yang berbeda, masjid otomatis, pertokoan. Dan lokasinya menurut saya di antara lokasi-lokasi lain dia yang paling strategis karena tepat berbelakangan dengan Royal Central Land yang kita sudah tahu. Royal Central Land itu pengembangannya sampai 1000 unit lebih, tapi kan dia konven, jadi kami masuk di segmen syariahnya, seolah bisa beriringan dan saling membantu satu sama lain. Kami ada proyek baru yang sekarang masih land clearing, yaitu Alfat City Land, yang lokasinya itu tepat berada di depan Perdos Unhas Pamanjengan, Jalan Poros Pamanjengan. Di situ mungkin tidak terlalu luas, untuk tahap awal cuma sekitar 100-an unit, tapi pengembangannya luas. Tapi kami belum ada data yang masuk dari pemilik tanah karena kami baru masuk di lokasi tersebut. Menurut saya, bagi konsumen yang tertarik atau masih meraba-raba untuk membeli properti syariah, kelebihannya selain tanpa bank, konsep syariah ini dia lebih ke kekeluargaan, karena kami kan tanpa sita, tanpa denda. Otomatis jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya menunggak angsuran, itu kami akan diskusi yang seperti kita sharing, cari solusinya yang terbaik. Jika sesuatu tidak diinginkan, konsumen tersebut tidak bisa membayar sama sekali, maka dana yang sudah masuk akan dikembalikan, dengan catatan unit tersebut harus dijual dulu ke pemilik baru. Dan kami sudah sering terjadi seperti itu. Alhamdulillah, waktunya cepat. Jika user sudah tidak mampu, kami jual. Alhamdulillah, transaksi jual beli ke pembeli baru cepat, karena kami yakin lokasi yang kami buka lokasinya bagus-bagus, rata-rata di poros utama jalan dan pengembangnya lebih luas.
meningkat setiap tahunnya. Kami prediksi setiap tahun itu kenaikannya 10% dari harga jual. Jadi bagi konsumen yang telah membeli dan akan menjual kembali, dia akan untung. Jadi bukan berarti uangnya saja yang masuk. Contoh, sudah masuk ke perusahaan, ke kami 100 juta. Jika dijual unitnya tidak 100 juta lagi, otomatis sudah naik, karena kan ada kenaikan harga unit tersebut atau rumah tersebut sudah naik, dan itu kenaikannya untuk konsumen lama. Kami tidak mengambil perusahaan, kami cuma mengambil harga dasarnya saja yang telah disepakati di awal. Jadi kalau umpamanya yang terutang masih 100 juta, kami cuma ambil 100 juta, lebih keuntungannya untuk konsumen yang lama. Jadi saling menguntungkan dan tidak dirugikan.